punya karyawan, punya sopir, yang belum mau percaya. Berapa banyak hati kita, tahu kata rakus tadi ya, ingin menyelamatkan, bukan mengkristenkan, bukan. Kalau ada kerinduan itu luar biasa. Matius 14 ayat 14, silakan dibaca. Jadi satu-satunya ayat yang memberitahukan kita apa kehendak Bapa di surga, itu cuma tadi itu. Apa kehendaknya tadi? Semua orang diselamatkan. Oke. Sekarang motivasi. Tidak ada ayat yang lebih jelas lagi daripada Matius 14 ayat 14 untuk memberitahu motivasi seorang pelayan. Silakan dibaca, salah seorang. Ayo cepat, siapa baca boleh? Ya, ayo cepat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar di jalannya, maka tergerak hatinya berbelas kasihan kepada mereka, dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Sesepi-sepinya satu tempat, satu daerah, satu desa di Pulau Jawa, tetap ramai nggak? Atau nah, apa yang muncul di hati kita tiap kali kita melihat orang banyak? Kalau kita tiap kali melihat orang banyak, tidak ada dorongan yang keluar dari hati kita, timbul belas kasihan. Maaf, kita belum layak disebut pelayan. Kalau kita cuek terhadap orang-orang berdosa, enggak layak. Seorang penyanyi kulit hitam dari Amerika dan terkenal, namanya Andrew Crouch. Dia mengarang lagu cukup banyak. Salah satu lagu yang paling hebat, People Needs the Lord, tapi dimodifikasi dengan baru ini. Saudara tahu sejarahnya? Tahun 70 bulan Juli, saudara, dia diundang ikut KKR penginjilan oleh Dr. John Haggai di Gelora 10 November. Itu tahun 70. Dan saya sempat hadir dalam 3 hari itu, salah satu hari yang saya hadir. Saudara, nah waktu itu transportasi masih sulit. Jadi rombongan penyanyi hebat ini naik kereta api gaya baru dari stasiun Senen ke stasiun Pasar Turi. Bisa bayangkan, sepanjang perjalanan itu Andrew Crouch cuma bisa menangis. Di dalam kisah lagu itu saya kagum sekali. Wow, itu dia nyanyi di Gelora 10 November tahun 70 itu luar biasa. Nonton urapi dia. Nah, sampai dia ngomong gini, seandainya aku bisa berbahasa Indonesia, aku akan ngomong pada orang-orang ini. Dia cerita setiap stasiun berhenti, orang jual makanan, minuman naik, ramai sekali. Ternyata dia gak marah. Belas kasihan itu muncul. Berapa? Hampir 20 jam zaman itu kereta api dari Jakarta ke Surabaya itu. Dan dia naik yang pagi, tiba malam. Maka muncul lagu People Needs the Lord. Manusia itu perlu Tuhan. Kalau saudara belum punya belas kasihan seperti hati Yesus, mintalah hari ini. Berarti ada yang gak beres dalam hidup kita. Kalau kita melihat orang berdosa, kita gak pernah rasa punya belas kasihan, kita ini jahat sekali. Munculkan emosi itu untuk melihat orang-orang itu diselamatkan. Dengan hikmat dari Tuhan, minta. Sungguh kalau saudara belum menemukan itu, terus biar Roh Kudus yang bekerja. Saya kembali sedikit ke 1 Timotius 2 yang keempat. Berapa banyak di antara kita, maaf ya saudara, kalau kita sedang doa sekian jam, doa sekian hari, doa puasa, biasanya gitu orang Kristen, kenapa sih kamu doa puasa? Jawabannya apa? Mencari kehendak Tuhan. Betul enggak? Keren, betul. Nah mulai hari ini enggak usah puasa lagi, cari kehendak Tuhan. Sebab kehendak sudah jelas ditulis di Alkitab. Lau pembogolei meneh. Betul enggak? Ada apa dicari lagi? Sudah ditulis. Bekerja sekarang. Amin. Lah kalau gitu puasa itu untuk apa? Maka itu kita harus cari apa alasan kita puasa.
Kalau kita puasa cuma nggak makan nggak minum supaya dapat jodoh, awas kamu. Itu nggak perlu dicari. Jodoh itu diberi oleh Tuhan. Kejadian 2:18 jelas sekali itu. Ayo puasa cari apa lagi? Seringkali saya mengajak anak-anak tahun mikir itu. Oh puasa cari sekolah buat anak kami. Sekolah yang mana yang tepat? Aduh cari sekolah aja pakai doa puasa sayang. Kalau mau cari sekolah buat anak-anak, cari yang baik, murah, dekat rumahmu. Sudah masukin ke situ. Nggak usah puasa gitu aja puasa. Itu kadang-kadang kita itu nggak tahu lagi kita mikirnya bagaimana dalam hidup ini. Yang lain lagi ditanya, kenapa kok puasa? Aduh kami itu mau pindah rumah, bingung mau cari rumah yang mana. Gampang bagi orang Kristen mau cari rumah, cari yang ada setannya, itu pasti murah, percayalah itu. Amin kan cepat. Nggak usah puasa lagi, oke? Betul nggak ya mau puasa apa lagi sekarang? Kehendak Tuhan buat diri sendiri pun sudah tercatat di Alkitab. Yeremia 29:11. Rancanganku untuk kamu itu rancangan damai saja. Betul? Bukan kecelakaan sehingga memberi kamu hari depan penuh harapan. Sudah diberi, mau puasa apa lagi? Ngerti enggak? Maka itu harus jelas kalau kita puasa untuk sesuatu yang jelas, tahu dari Roh Kudus mau buat apa dalam hidup ini. Puasa kita beda dengan puasa agama-agama. Puasa kita bukan soal enggak makan atau enggak minumnya. Kalau agama-agama di dunia puasa itu nggak makan, nggak minum, menyiksa diri supaya Tuhan mereka berbelas kasihan. Sehingga pikir gini, lah daripada mati tak turuti wis. Nah itu agama-agama kalau puasa. Itu bahasa modernnya demonstrasi mogok makan. Nah Tuhan kalau kita puasa nggak begitu. Maka itu kalau puasa nggak boleh keluyuran. Puasa nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah. Loh kok bisa? Mana ayatnya? Lihat Esther, lihat Daniel, lihat Esra Nehemia, Musa lebih hebat lagi. Nah, jadi puasa kita itu sedang bersekutu dengan Bapa di surga. Bukan soal nggak makan, nggak minumnya. Pelajari semua saudara kita yang puasa di Perjanjian Lama. Mereka nggak sibuk dengan yang lain. Bergumul betul-betul dengan Tuhan. Nah ketika Musa dipanggil oleh Yahweh untuk naik ke gunung itu, cari di Keluaran, enggak ada satupun kata kamu puasa Musa ya. Enggak saudara. Begitu Musa dipanggil, dia naik. Hadirat Bapa di surga begitu kuat melingkupi Musa. Sampai Musa lupa hari, lupa makan, lupa minum, bahkan saudara 40 hari itu Musa nggak tidur, nggak kencing, nggak berak, nggak mandi. Bukan cuma nggak makan, nggak minum, saudara. Total kemanusiaannya ditelan oleh keilahian Yahweh yang dahsyat itu. Jadi dia nggak siap puasa, enggak. Inilah cara paling gampang. Kenapa kalau orang sedang jatuh cinta nggak makan itu kenyang? Udah gitu aja. Lo betul nggak? Ngelihat pacarnya saja sudah warak. Katakan amin. Lo betul? Itu wajar saudara. Nah seperti itu orang yang sedang puasa. Bukan nggak makan nggak minumnya, tapi karena asiknya bersekutu dengan Bapa di surga sampai lupa makan, lupa minum. Maaf, ini bukan saudara, cuma saya ngomong secara Kristen umum. Berapa banyak saya ketemu orang Kristen, kalau gembala ngomongkan, saudara-saudara, Rabu depan kita doa puasa. Selasa malam makan kenyang. Yang begitu bertobat. Itu diumumkan, kita buka jam 4 sore. Jam 12 sudah krok, tahan ya 4 jam lagi sebentar. Sibuk.